Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Kita Filipi pasal 4, ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang, selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Malam ini, Roh Kudus taruh dalam hati saya untuk menyampaikan kepada saudara supaya, terutama ayat yang ke-13, untuk Bapak Ibu jangan menyerah. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya percaya bahwa hidup kita ini penuh dengan pergumulan. Berapa banyak yang sedang alami pergumulan? Dari wajah Anda lihat saya, mukamu sedang penuh pergumulan. Haleluya. Dalam hidup kita ini penuh dengan pergumulan. Jalan hidup kita sering dipenuhi dengan batu-batu terjal, jalan-jalan sempit. Orang berkata begini, dipenuhi dengan duri, dipenuhi dengan onak, nggak enak. Kehidupan kekristenan itu bukan the highways. Perjalanan kita itu mengikuti Tuhan, itu bukan highways. Melayani Tuhan secara pribadi dalam doa, baca Alkitab, harus jalan tol. Nggak boleh ada penghalang. Tapi berjalan mengikuti Tuhan bukan jalan tol. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa hidup kita ini penuh dengan pergumulan. Ada penderitaan, ada tantangan, ada ancaman, ada hambatan. Tapi juga ada kekuatan, ada juga peluang. Amin. Bapak Ibu jangan cuma lihat sisi negatifnya, ada juga sisi positifnya. Jangan lihat sisi buruknya, tapi lihat juga kesempatan dan ada kekuatan. Dan saya percaya bahwa semua itu berpotensi membuat kita mudah menyerah dan putus asa. Kalau penderitaan, kalau tantangan, kalau ancaman, kalau hambatan selalu datang, semua ini berpotensi, sangat berpotensi membuat kita mudah menyerah dan putus asa. Apalagi seperti tadi disaksikan Pak Jeffrey ya masukin lamaran 3 kali di sebuah perusahaan yang sama. Stres enggak Pak Jeffrey? Pasti stres, putus asa. Tapi saya percaya lihat orang yang tidak pernah putus asa itu tetap masukin lamaran yang sama dan akhirnya diterima. Ya, lama-lama nanti Bapak jadi GM-nya di situ atau manajernya di situ. Orang yang tekun, orang yang setia dipromosi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa dalam situasi semacam ini kita harus memiliki kekuatan ekstra ketika Bapak Ibu hadapi problem, mengalami masalah, hadapi pergumulan, ancaman. Kita butuh kekuatan ekstra untuk dapat hadapi dan lewati semua jalan yang sulit itu. Betul atau tidak Bapak Ibu? Filipi pasal 4 ayat 13 berkata tadi bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Bapak Ibu lihat kita pergi dengan satu-satu kata yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Dia berkata begini, segala perkara ya dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kata segala perkara itu artinya gini, apa yang dimaksudkan? Saya mencoba untuk merenungkan ya, apa yang dimaksudkan segala perkara. Segala perkara itu apa sih? Saya percaya ini tentu berkaitan dengan kebutuhan rohani. Dengan problem, dengan keadaan, dengan situasi. Ada orang yang kekurangan uang, ada orang yang cari pekerjaan, ada orang yang pergumulan dalam keluarga, problem hidup. Bisa juga problem dalam pelayanan. Yang Tuhan percayakan bisa juga ada orang yang mundur, ada orang yang kecewa, ada orang yang berhenti berdoa, ada orang yang berhenti untuk datang ibadah, ada orang yang tidak mau lagi baca Alkitab karena mereka lihat bahwa Tuhan tidak tolong dia.
Ada orang yang kecewa dengan Tuhan kemudian pergi ke paranormal, itu bukan juga jalan keluar. Ya, karena tantangan, karena kebutuhan hidup, karena sesuatu yang urgent, ada kalanya sesuatu yang sudah jatuh tempo dan dia belum melihat jawabannya. Saudara tahu bahwa tantangan yang dihadapi itu bisa banyak, termasuk dalam memberitakan Injil, tantangan dalam bisnis, tantangan dalam pekerjaan. Alkitab berkata ini segala perkara dapat juga dipahami bahwa segala perkara bisa menunjukkan kepada hal-hal yang menyenangkan. Amin. Hal-hal berkat. Apalagi hal sukacita. Hal tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu tahu bahwa ada kalanya orang jatuh itu bukan waktu masa-masa mengalami kekurangan. Banyak kali ketika kita mengalami minus, kita mengalami kekurangan, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita bergantung kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ketika kita adalah masalah, kita bergantung kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tapi banyak kali ketika seseorang dalam keadaan menyenangkan, dalam kelimpahan, dalam berkat-berkat melimpah, dalam sukacita bisa lupa Tuhan, bisa lupa ibadah, bisa lupa baca Alkitab. Bahkan waktu-waktu doanya itu berkurang. Karena dia lihat bahwa semua kebutuhannya terpenuhi. Alkitab berkata, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa segala perkara, Anda bisa menghandle segala perkara. Amin. Kita bisa manajemen segala perkara, dan kita tahu bahwa semuanya datang, diizinkan oleh Tuhan untuk kita kelola dengan baik. Namun juga penderitaan, bisa juga dalam sakit penyakit, dalam pergumulan, dalam Anda dan saya melayani Tuhan. Kalau apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Banyak kali orang menyerah, saudara. Mereka menyerah dan putus asa. Bapak Ibu lihat ada orang yang bunuh diri bukan karena dia miskin. Ada kalanya bunuh diri karena saking kaya, nggak tahu mau pakai kekayaan untuk apa. Bahkan dikatakan bahwa bukan cuma segala perkara dapat kutanggung. Semua perkara yang dialami dan dihadapi oleh Rasul Paulus, seperti yang Rasul Paulus tulis di atas, dapat ditanggungnya. Dia tidak mencari kambing hitam. Ketika ada dalam problem, ketika dia mengalami kerugian, ketika ada yang pergi meninggalkan dia, ketika orang salah mengerti tentang dia tidak salahkan keadaan. Dia tidak salahkan orang lain, tapi dia dapat menanggungnya. Dia tidak mencari kambing hitam atas masalah kehidupan yang dia rasakan. Ketika Bapak Ibu mengalami kegagalan bersama orang-orang dalam pekerjaan, dalam pelayanan, jangan salahkan orang lain kalau kita pemimpin. Berdirilah, dan Bapak Ibu harus katakan bahwa saya pemimpin, saya orang yang dipilih oleh Tuhan, saya mau bertanggung jawab. Sebagai suami, Anda harus bertanggung jawab dalam keluarga. Jangan menyerah. Ketika hari ini kita nasihati anak kita dan dia tidak ikut, bukan berarti bahwa hari itu Bapak Ibu dan saya berhenti jadi orang tua. Besok lakukan kembali. Lakukan seminggu, lakukan 2 bulan kemudian, lakukan 1 tahun kemudian. Dan Bapak Ibu akan melihat terobosan besar. Saya baca buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, sekarang sudah meninggal, saudara ya. Ya, anaknya itu pakai narkoba. Dalam pergaulan malam suka pergi dan minum-minum. Dan papa dan mamanya nasihati bahwa papanya itu kalau 1 kali khotbah, yang datang kalau di Afrika itu bisa 3 juta, bisa 4 juta. Sehingga mereka harus pakai lapangan yang luas, saudara. Dan itu kalau mereka bilang haleluya, pohon-pohon bergetar. Ya, pohon-pohon bergetar. Tapi anaknya narkoba. Papa yang selalu berkata begini, satu waktu kamu akan jadi hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Tapi dia masih tetap mabuk, dia tetap narkoba dan sebagainya. Tapi satu waktu, saudara, dia sedang mabuk di kamarnya. Tiba-tiba dia mengalami Tuhan secara pribadi. Botol minumannya itu pecah. Lalu dia teringat dengan Tuhan, mabuknya langsung hilang, saudara. Malam itu juga langsung dia datang ke rumahnya, peluk kaki mamanya, menangis. Dan di hadapan orang tuanya, dia katakan bahwa dia mau jadi hamba Tuhan. Wow, hari ini papanya udah meninggal, papanya meninggal umur 99 tahun, kalau nggak salah itu. Ya. Dan hari ini, anaknya itu menggantikan papanya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, dapat kutanggung keadaan apapun. Papanya itu selama bertahun-tahun katakan, satu waktu kamu akan alami Tuhan secara pribadi. Satu waktu kamu akan jadi hamba Tuhan yang akan dipakai dan akan menjadi berkat bagi banyak orang.
Jangan mempersalahkan diri kita karena kegagalan kemarin. Jangan mempermasalahkan diri kita karena kegagalan hari ini. Jangan menyerah. Dan Bapak Ibu akan lihat perkara-perkara besar. Haleluya. Hamba Tuhan itu adalah Billy Graham. Ya. Dan anaknya itu adalah Jeff Graham sekarang ini yang melanjutkan pelayanan papanya. Tidak mempersalahkan dirinya. Juga dia tidak mempersalahkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu persalahkan diri, maka satu waktu nanti kita persalahkan Tuhan. Bapak Ibu tahu ketika anaknya Adam lahir, Kain dan Habel. Ketika Kain membunuh Habel, maka ditanya oleh orang tuamu, di mana adikmu? Dia berkata, apakah aku penjaga adik? Itu terjemahan TP, terjemahan Indonesia, terjemahan baru. Terjemahan yang lain berkata, aku tidak bertanggung jawab kepada engkau, dan tidak bertanggung jawab kepada adikku. Artinya dia hanya pikir dirinya sendiri. Tuhan tanya begini, di mana adikmu? Kain berkata, aku tidak bertanggung jawab kepada engkau. Aku tidak bertanggung jawab kepada adikku. Dia hanya pikir diri. Humanism itu dari situ. Mikir diri sendiri. Tuhan tidak mau saudara mempersalahkan diri sendiri. Jangan juga mempersalahkan Tuhan. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya dapat ditanggungnya. Rasul Paulus berkata, dapat kutanggung. Orang yang menghargai anugerah itu dapat menanggung semua persoalan. Dan 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Allah memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Orang yang dapat menanggung persoalan masalahnya tidak lari atau tidak menghindar dari pergumulan-pergumulan hidup. Ada orang yang lari dari pergumulan. Ada orang yang melakukan tanggung jawab, tidak melakukan dengan benar. Dia melakukan asal-asalan, yang penting jadi. Itu orang yang tidak bisa menanggung hidupnya. Dia tidak bisa hadapi hidupnya. Tapi mereka yang bisa hadapi hidupnya, tidak menghindar, tidak lari. Kekristenan itu adalah hadapi masalah, dan bukan lari dari masalah. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kekristenan itu adalah hadapi masalah, tidak lari dari masalah. Amin. Hadapi dan bertanggung jawab, dan Bapak Ibu akan lihat terobosan yang besar. Kalau yang pertama tadi, segala perkara dapat kutanggung. Kemudian yang berikut adalah di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan ini merupakan sebuah titik klimaksnya. Mengapa Rasul Paulus bisa menanggung segala perkara? Dia merasa kedinginan, lapar, ditolak. Ya, dia sepertinya dibuang, dilempari dengan batu. Tapi Alkitab berkata bahwa Paulus dapat menanggung segala perkara dalam hidupnya. Karena dia tidak mengandalkan kepintarannya, dia tidak mengandalkan orang lain, tapi dia mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu juga bisa dapat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Orang yang lemah itu adalah orang yang tidak andalkan Tuhan. Tapi mereka yang tidak mudah lemah, tidak mudah putus asa adalah mereka yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Rasul Paulus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi kita, umat Allah hari ini, jangan terlalu gampang untuk menyerah dan putus asa. Andalkan Tuhan. Percaya firman Tuhan. Baca Alkitab. Dapat ayat yang Anda bisa pegang. Di mana itu adalah tempat Anda bergantung. Jangan mudah menyerah dan menyalahkan orang lain atas masalah yang kita hadapi. Jangan katakan bahwa keadaan sulit. Jangan katakan bahwa situasi tidak mendukungku. Tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan dan situasi. Tuhan sanggup merubah hati orang. Tuhan sanggup merubah keadaan. Gunung-gunung yang tinggi bisa Anda taklukkan. Air yang sungainya deras bisa Anda lewati. Dan engkau akan melihat kemenangan yang besar. Jangan selalu mempersalahkan Tuhan jika kita mengalami keadaan yang sukar. Amin. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada di tengah segala keadaanmu. Memberikan kepadamu jalan keluar. Orang yang mengandalkan Tuhan itu tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Orang yang percaya kepada Tuhan, nyatanya dia bisa andalkan Tuhan, bisa pegang firman. Dia bisa datang dalam doa. Hatinya selalu lengket dengan Tuhan, mulutnya selalu ucap syukur. Tidak akan mengkambing hitamkan orang lain. Tidak menyalahkan masalah. Karena dia tahu dalam segala situasi yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan pasti memberikan kepada dia jalan keluar. Orang yang bergantung kepada Tuhan akan diberikan jalan keluar. Jangan selalu mempersalahkan Tuhan jika kita mengalami keadaan yang sukar. Amin. Jangan mudah menyerah. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Jangan mudah menyerah. Sakit mungkin belum disembuhkan.
pintu belum terbuka, jangan mudah menyerah. Terus berdoa, terus percaya kepada Tuhan. Amin. Bila kita hidup berjalan tidak sesuai dengan harapan, bila keadaan tidak sesuai dengan harapan kita, percayalah bahwa Tuhan Yesus sahabat kita yang sejati selalu dan menemani kita. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kalau kita lihat dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita bukan 10-20 tahun, tapi menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dan ketika Bapak, Ibu, dan saya lakukan ini dengan hati yang tulus, mengandalkan Tuhan, maka kita akan mengalami 3 hal. 3 langkah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Hari-hari ini saya temukan ada begitu banyak orang yang menyerah di tengah jalan. Tapi saya mau katakan kepada jemaat di tempat ini, menyerah itu bukan jawaban untuk menghadapi situasi sulit. Tapi saya ingin berikan kepada Bapak Ibu 3 langkah untuk membawa kemenangan ketika Anda merasa lelah. Yang pertama adalah kita tidak gampang menyerah jika kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri atau tidak mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan manusia. Betul, Tuhan bisa pakai orang menjadi perpanjangan tangan untuk kita. Tapi jangan andalkan manusia. Karena ketika Bapak Ibu andalkan manusia, maka pada waktu itu kita menjadi orang-orang yang terkutuk. Alkitab dengan tegas menegaskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Ketika Bapak Ibu mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita jadi orang terkutuk dan kita paling mudah menyerah. Karena manusia bisa mengecewakan kita. Manusia bisa meninggalkan kita. Bahkan kemampuan kita pun sudah amat terbatas. Amin. Kita harus sadar bahwa kekuatan kita sangat terbatas. Kita harus sadar bahwa kalau kita andalkan kekuatan kita, maka itu kita tidak akan pernah sampai pada tujuan. Dan ketika Bapak Ibu tidak sampai pada tujuan, dengan begitu, maka kita mudah menyerah, gampang menyerah di tengah jalan. Saya coba cari kata menyerah dalam Alkitab. Itu ada 5 kali, saudara. Mazmur 22 ayat yang ke-8, Mazmur 40 ayat yang ke-12, Yeremia 50 ayat 15, Kisah Rasul 21:14, dan Kisah Rasul 27 ayat 15. Mazmur 22 ayat yang ke-8, boleh catat ayatnya nanti Bapak Ibu lihat di situ ya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Mazmur 40 ayat 12, sehingga hatiku menyerah. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ketika Bapak Ibu menyerah kepada Tuhan, maka Tuhan luputkan saudara. Mazmur 40 ayat 12 berkata, sehingga hatiku menyerah. Mazmur 40 ayat 12, hatiku menyerah. Menyerah karena tekanan, karena persoalan, karena keadaan. Ya. Mazmur 40 ayat 12. Yeremia 50 ayat 15. Ketika hati Bapak Ibu menyerah, maka tonggak-tonggak sudah rebah. Dikatakan begini, tembok pelindungmu akan rebah. Bertempik soraklah, menyeranglah dari segala pihak. Dia sudah menyerah, tonggak-tonggaknya sudah rebah. Pagar-pagarnya sudah runtuh. Sungguh itulah pembalasan Tuhan, laksanakanlah pembalasan terhadapnya. Lakukanlah kepadanya seperti yang dilakukannya sendiri. Nanti Bapak Ibu lihat Yeremia 50 ayat 12, Kisah Rasul 21 ayat 14, dan Kisah Rasul 27 ayat yang ke-15. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Wow, orang yang menyerah itu seumpama tembok-tembok pelindungnya roboh. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Orang yang menyerah itu seumpama tembok-tembok pelindung yang roboh. Kita mudah diserang musuh dan kalah. Pasti. Ketika hari ini Bapak Ibu tidak mau mencoba kembali, hari ini Bapak Ibu tidak mau bangkit kembali,
maka Bapak Ibu mudah diserang musuh dan kalah. Ketika Bapak Ibu masih hidup dengan masa lalu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak hidup karena apa kata Tuhan hari ini, dan tidak melangkah kepada janji-janji Tuhan, maka itu seperti Bapak Ibu merobohkan tembok-tembok perlindungan yang Tuhan bangun. Kalau persoalan dan masalah di luar kendali kita, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk Bapak Ibu menyerahkannya pada kehendak Tuhan. Wow. Jadi hal yang pertama ini adalah kita tidak gampang menyerah jika kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Jika Bapak Ibu tidak andalkan manusia. Kalau Bapak Ibu andalkan Tuhan, maka Bapak Ibu akan melihat perkara besar. Yang kedua, kita tidak gampang menyerah jika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita kehidupan. Katakan yes and amen. Yohanes 15 ayat yang kelima. Saudara dan saya harus terhubung dengan sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena di luar Dia, di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu perhatikan, mulai hari ini dan hari-hari yang akan datang, keadaan akan menjadi sulit, situasi akan sulit. Tapi saya beritahukan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dekat dengan pokok anggur, tertanam pada pokok anggur, maka Bapak Ibu tidak akan mudah menyerah. Kita tinggal dalam Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu akan menerima kehidupan, menerima supply, menerima pertolongan, menerima jalan keluar. Saya tidak katakan bahwa tidak ada masalah. Saya tidak katakan bahwa tidak ada persoalan. Saya tidak katakan bahwa tidak ada pergumulan. Akan ada pergumulan yang banyak. Akan ada persoalan yang banyak. Akan ada ujian kehidupan yang banyak. Akan ada tantangan yang banyak. Tapi Alkitab katakan seperti pohon yang ranting tertancap pada pokok. Dia kena angin. Dia kena persoalan. Tapi karena ranting tertancap pada pokok, dia baik-baik saja. Musim berbuah, dia akan berbuah. Tuhan akan membedakan orang-orang yang terus bergantung, yang tinggal pada pokok, yang tinggal dalam Tuhan Yesus, dan orang-orang yang tinggal di luar Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang itu akan mudah menyerah. Tapi saudara akan menjadi orang yang terus berjalan maju, konsisten, berbuah pada musimnya, daunnya tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Tuhan akan membedakan saudara. Dan Anda akan menjadi be a role model. Orang akan melihat, loh, kita mengalami krisis, kamu kok tetap tenang-tenang, kamu tetap tersenyum. Mungkin Anda tidak memiliki uang yang banyak, tapi selalu ada penyediaan Tuhan, kingdom supply. Anda selalu makan, Anda selalu tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan akan mencukupkan saudara. Oleh karena itu, saudara, kita harus membangun mesbah doa. Bapak Ibu harus punya mesbah pribadi. Bapak Ibu bisa tergabung bersama dengan kami ya. Mesbah di pagi hari di Mujizat Pagi. Bapak Ibu terhubung dengan kami setiap Rabu dan Jumat, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Bangun mesbah pribadimu di hadapan Tuhan. Baca Alkitab every day. Jangan pernah memulai hidup tanpa Bapak Ibu mulai dengan mesbah doa, dengan pembacaan Alkitab, dengan persekutuan. Jangan Bapak Ibu malas ibadah. Ketika Bapak Ibu malas ibadah, maka ibadah itu mengandung janji loh Bapak Ibu. Ibadah itu sebagai sebuah cara Anda terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu malas ibadah, atau ibadah asal-asalan, tidak datang dengan hati yang tulus. Loh, Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 8, ada 4 jenis tanah. Ketika benih ditabur, tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah berumput duri, dan tanah yang baik. Hari ini kita datang 100 orang lebih datang. Anda mungkin ada yang tanah di pinggir jalan, meremehkan firman Tuhan asal-asalan. Ada yang tanah hati yang keras, tidak mau terima firman Tuhan, tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Ada yang datang dengan kekhawatiran, tapi ada yang datang dengan tanah hati yang baik. Tanah hati yang baik itu adalah kardia hupotasso, punya hati yang taat, hati yang mau tinggal pada Tuhan. Orang ini tidak mudah menyerah. Orang ini akan jadi inspirasi, bahkan pionir. Pionir itu adalah penggerak bagi orang lain. Dia akan menjadi orang yang akan menolong orang lain ketika dalam kelemahan dan memberikan kekuatan ketika orang tidak punya tujuan, orang putus asa, dia hadir dan memberikan kekuatan kepada mereka. Saya percaya mereka yang membangun mesbah doa, punya kehidupan baca Alkitab yang konsisten, punya persekutuan dalam ibadah sebagai cara untuk terkoneksi dengan sorga, terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Dia tidak mudah menyerah.
Dia punya masalah banyak, persoalan banyak, ujian kehidupan banyak. Tapi dia adalah orang yang terus konsisten maju. Dan orang akan bisa melihat buah kehidupan darinya. Saya percaya bahwa kelompok kita ini akan menjadi kelompok yang akan terus menghasilkan buah, tidak mudah menyerah. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah mundur, tapi terus berjalan maju. Untuk Anda dan saya terus berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya tulis di kolom komentar, amin unlimited kali. Amin 500 juta triliun kali. Kita tidak gampang menyerah jika kita tinggal dalam Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita kehidupan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang ketiga adalah kita tidak gampang menyerah jika kita tetap mengandalkan Tuhan kita. Wow. Yang pertama, jangan andalkan manusia, jangan andalkan diri sendiri. Yang kedua, tetap tertanam pada Tuhan. Tetap tercacak pada Tuhan. Yang ketiga, dikatakan begini, kita tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Setiap kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Sebab di dalam Dia, kita cakap menanggung segala sesuatu. Amin. Alkitab katakan ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita cakap menanggung segala sesuatu. Kita harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana pastor cara mengandalkan Tuhan? Ketika Bapak Ibu ada dalam pergumulan, maka pikiran dan hatimu percaya bahwa Tuhan akan ikut campur tangan di sana. Lakukan bagianmu, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian kita adalah yang bisa kita lakukan. Bagian Tuhan itu yang sulit-sulit. Kita harus mengandalkan Tuhan, karena selalu ada jalan keluar untuk setiap pergumulan. Selalu ada terobosan. Tuhan berkata, akulah jalan keluar. Kapan Tuhan jadi jalan keluar? Ketika jalan tertutup. Kapan Dia menyembuhkan kita ketika Anda sakit? Kapan Anda melihat bahwa Tuhan akan mencukupkan seluruh kekurangan kita ketika Anda mengalami kekurangan? Sebagai seorang Bapa yang baik, maka saya percaya Bapa kita di surga tidak akan membuat Anda mati karena Anda tidak punya makanan. Ketika Anda percaya kepada Dia sungguh-sungguh, nggak mungkin kita tidak percaya kepada Tuhan yang mati. Kita sedang percaya kepada Tuhan yang hidup. Kalau Bapak di dunia aja tidak mau anak-anaknya mati kelaparan, Bapak di dunia akan berusaha dengan segala cara untuk menghidupi anak-anaknya, apalagi Bapak di surga. Amin. Bapak Ibu, jangan andalkan orang lain. Situasi-situasi sulit yang kita alami hari-hari ini adalah pelatihan untuk Bapak Ibu menerima kekayaan bangsa-bangsa. Keadaan-keadaan sulit yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, sebenarnya Tuhan sedang menguji hati saudara dan saya, apakah kita siap atau tidak untuk kita nanti dipercayakan untuk mengelola kekayaan bangsa-bangsa. Tuhan tidak akan percayakan kepada orang yang mudah menyerah. Tapi Tuhan akan percayakan kepada orang yang berani mempercayai Dia. Berani bergantung kepada Tuhan, sekalipun situasinya sulit. Berani menyembah Dia, berani bersekutu dengan Dia, berani bayar harga. Kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, tidak ada kemuliaan tanpa ada sacrifice. Di mana ada korban, maka di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ingat domba yang dibawa oleh orang Israel itu ketika ditumpangin tangan harus disembelih, harus ada darahnya. Bapak Ibu tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan kalau Bapak Ibu tidak mau berkorban waktu, berkorban uang, berkorban tenaga, berkorban pemikiran. Kalau kita mau melayani Tuhan tapi hitung-hitungan. Kalau kita mau berdoa tapi hitung-hitungan. Kalau kita mau baca Alkitab tapi hitung untung ruginya. Kalau kita ibadah tapi masih untung ruginya. Kita akan mudah menyerah. Saya nggak lihat amin di situ. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena selalu ada jalan keluar untuk setiap pergumulan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena Dia tetap menuntun kita kepada jalan yang benar. Sehingga akhirnya ada kemenangan dan keberhasilan yang kita capai. Haleluya. Satu waktu saya ketemu dengan seorang teman. Dan mereka ini keluarganya keluarga para bisnismen. Dan saya ketemu adiknya. Dan dia berkata bahwa saya nggak dikasih modal sama keluarga, saya disuruh untuk kerja sendiri. Saya tanya alasannya kenapa. Papaku bilang bahwa saya punya talenta yang bisa saya pakai. Dan kemudian akhirnya dia kerja, saudara. Sampai akhirnya dia bisa kirim barang itu sampai keluar, ekspor keluar. Dan satu waktu ketika mereka kumpul keluarga, papanya berdiri dan papanya katakan begini, saya lihat anak saya yang paling kecil,
Yang lain saya kasih modal. Tapi yang paling kecil, saya suruh dia kerja sendiri. Saya nggak kasih dia modal. Tapi hari ini, saya lihat dia lebih berhasil dari koko-kokonya, dari kakak-kakaknya. Dan papanya tanya di depan kakak adik itu, papanya tanya kepadanya, apa yang kamu kerjakan ketika kamu lihat, ketika papa tidak kasih kamu modal? Dia katakan gini, ketika saya lihat ketika papa tidak kasih saya modal, awalnya saya berpikir bahwa papa tidak adil. Tapi saya ketika masuk di sebuah ibadah, saya dengar khotbah tentang saya harus mengandalkan Tuhan dan tidak andalkan manusia. Ketika saya pulang, saya berlutut di kamar dan saya mulai berdoa. Dan sejak itu sesuatu terjadi dalam roh saya, hati saya, pikiran saya. Tuhan memberikan kepada saya suatu kekuatan dan sebuah visi yang jelas. Sehingga ketika saya keluar dari kamar doa, saya rasa saya sudah menang. Sekalipun saya belum punya kerjaan waktu itu. Tapi setiap saya selesai berdoa, saya merasa saya sudah menang. Dan minggu-minggu berikutnya saya mulai mencoba kerja, mencoba belajar untuk kerja. Dia kerja kayu, saudara, cara potong kayu, dan kirim itu keluar. Dan saudara, kemudian dikatakan sampai hari ini, saya berhasil, bukan karena kekuatan saya, tapi karena saya mengandalkan Tuhan. Papanya terdiam, dia lihat papanya matanya berkaca-kaca, dia lihat koko-kokonya tunduk, dan dia cuma tahu begini, bahwa kita mungkin saja bisa diberkati dengan kekuatan, dengan kemampuan yang kita punya, tapi itu adalah berkat umum. Tapi berkat khusus itu dikasih kepada orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Hari ini mungkin Bapak, Ibu, dan saya tidak dapat warisan dari orang tua. Tapi saudara dan saya punya warisan dari surga. Ketika Anda percaya, ada legacy yang diberikan kepada Anda. Jangan pernah menyerah. Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wow. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, dari ayat itu ayat itu berkata begini. Ayat yang ke-8 berkata begini. Ia akan seperti pohon. Kita diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, musim kering, krisis yang akan datang, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, itu janji kepada mereka yang mengandalkan Tuhan. Saya beritahukan kepada umat Allah, ketika Anda andalkan manusia, maka Anda jadi orang terkutuk. Tapi ketika Anda mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita di tengah-tengah musim krisis sekalipun. Kita akan tetap menghasilkan buah. Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang terjadi sementara. Percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan pakai keadaan sulit sekarang ini untuk mendatangkan kemuliaan yang semakin besar dari apa yang sedang Anda alami sekarang ini. Kalau hari ini Anda mengalami ditolak, Anda mengalami kekeringan sesaat, itu bukan berarti sudah kiamat bagi saudara. Jangan menyerah. Tuhan mau lihat hatimu yang bergantung, yang percaya, mulutmu yang berseru kepada Dia, dan pertolongan datang daripada Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, maka akan diselamatkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengarkan seruan, bahwa bukan cuma Dia bertakhta di tempat yang tinggi, tapi di tengah-tengah hati yang hancur juga Dia bertakhta. Berserulah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, jangan menyerah. Karena Yeremia 17:7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu malam ini yang diberkati oleh Tuhan, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan malam hari ini. Haleluya. Bapa di sorga, hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Dan ada banyak daripada kami yang datang malam ini yang ingin berhenti di tengah jalan. Tapi Roh Kudus berkata, bangkitlah dan andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan diri sendiri. Andalkan Tuhan. Tertancap pada pokok anggur, maka engkau akan berbuah pada musimnya. Bergantunglah pada Tuhan, karena engkau tidak akan pernah dipermalukan. Engkau akan melihat janji-janji Tuhan, penyediaan Tuhan, kingdom supply datang dalam hidupmu. Dan tuntunan Tuhan akan dinyatakan atas hidupmu. Kalau hari ini Anda diberkati oleh Tuhan,
Tuhan mau engkau menabur. Tuhan mau engkau belajar menyimpan manajemen dengan baik. Jadi roti bagi engkau, makan bagi isi keluargamu. Tapi ada benih untuk ditabur. Tapi hari ini Anda mengalami kekeringan. Maka cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan mengantungkan kehidupanmu pada orang lain. Jangan bicara kepada orang lain. Tapi bicara kepada Tuhan. Dan engkau akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Engkau akan melihat perkara-perkara besar. Perkara-perkara ajaib. Nyata dalam kehidupanmu. Tuhan adalah Tuhan yang berjanji. Dan akan menepati janjinya. Dia tidak pernah berdusta. Hamba berdoa malam ini. Anugerah kebaikan Tuhan turun bagi umatmu. Untuk mereka menikmati yang terbaik dari janji-janjimu. Tuhan malam ini. Hamba berdoa kepada mereka yang menulis untuk